Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kalau memang baik, sehat, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberi kita kesehatan, memberi kita kekuatan, dan memberi kita kesempatan untuk selalu berbuat baik dan selalu memberikan kita segala sesuatu sehingga kita alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa melakukan segala aktivitas dan alhamdulillah bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 6 yang semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan untuk kesempatan kali ini bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di pelajaran kedua, yaitu dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Yaitu kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang makna hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Masih ingat anak-anakku, hari akhir atau kiamat itu apa? Iya, betul sekali anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta semua isinya. Dan kemudian kemarin macam-macam hari akhir ada berapa? Ya betul sekali, ada 2, yaitu kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sughro dan kiamat besar atau yang disebut dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kecil itu peristiwa-peristiwa atau bencana-bencana alam dan termasuk kematian seseorang, itu kiamat kecil, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, dan lain-lain, dan termasuk kematian seseorang. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan pembahasan tanda-tanda hari akhir, kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Dan sebagai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah anak-anakku diharapkan mengimani dan meyakini adanya hari akhir, kemudian mengetahui atau memahami tanda-tanda hari akhir, kemudian mengetahui atau memahami hikmah mempercayai hari akhir, dan yang terakhir adalah mampu bersikap terpuji yang diantaranya adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan segala sikap terpuji lainnya sebagai bentuk implementasi dari pemahaman adanya hari akhir. Kita masuk di pembahasan tanda-tanda hari akhir. Anak-anakku, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Apa tanda-tandanya? Ya, anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu mungkin tidak mengalami secara langsung ya, tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun kalau teman-teman kita yang tinggal di kaki gunung api tentu mereka mengetahui karena ada peringatan-peringatan dari petugas ya atau pemerintah atau pengawas gunung api tersebut. Misalnya ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi, kemudian
air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang, kemudian hewan-hewan buas seperti harimau dan yang lainnya, itu biasanya sebelum gunung meletus mereka pada turun ke desa, ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang cukup menarik bagi kita bahwa ternyata hewan-hewan saja jika akan terjadi sesuatu di gunung itu mereka tahu. Nah, makanya selain hewan-hewan itu turun dari gunung, turun ke pedesaan, di samping kadang karena di atas itu kekurangan makanan, juga bisa sebab lain yaitu di gunung itu akan terjadi sesuatu, akan terjadi bencana, meletus, longsor ataupun yang lain, biasanya hewan-hewan itu pada turun. Nah, sebagai tanda bahwa di atas akan terjadi sesuatu. Lah itu hebatnya hewan yang diberikan oleh Allah ya. Jadi mereka bisa mengetahui akan terjadi sesuatu. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tanda-tanda hari kiamat melalui firman-firmannya dalam kitab suci Al-Quran. Di antara tanda-tandanya itu apa saja sih? Nah, tanda-tandanya ada kurang lebih ada 7. 1, banyak ulama muslim yang wafat. Nah, banyak ulama-ulama besar ya, kiai-kiai besar yang wafat. Nah, wafat itu meninggal. Sebutan untuk orang yang lebih kita hormati itu wafat. Nah, dan mungkin nanti selanjutnya juga dibiasakan ya kalau menyebut ada pengumuman orang itu meninggal, jangan mati ya. Kalau orang itu meninggal, kalau orang yang terhormat bisa wafat, kalau mungkin bahasa Jawa sedo ataupun yang lain. Jangan mati. Oh, itu siapa yang mati? Nah, jangan seperti itu. Mati itu lebih pas, lebih cocok digunakan untuk selain manusia, hewan atau benda-benda yang lain. Oh, tipine mati. Oh, ayamku mati. Oh, kucingnya mati. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nyebut manusia, meninggal yang lebih pas ya, ataupun wafat yang lebih terhormat. Nah, tanda yang pertama akan datangnya hari kiamat itu banyak ulama muslim yang wafat. Belum lama seorang kiai besar yang terkenal ya, Syekh Maimun Zubair ya, itu ulama besar wafat atau meninggal. Kemudian kiai-kiai yang lain juga banyak yang meninggal. Nah, itu sebagai termasuk salah satu tanda bahwa kiamat semakin dekat. Kemudian tanda yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, sekarang kira-kira sudah ada belum tanda-tanda seperti itu? Nah, kita lebih mementingkan nilai matematikaku misalnya kok di bawah 5. Berarti saya harus lebih giat belajar. Tapi sedangkan kalau nilai agamaku kok di bawah 5, santai-santai saja. Loh, saya sudah kelas 6 tapi kok ngajinya masih Iqra 2, Iqra 3. Santai-santai saja. Malah bermalas-malasan nggak ngaji. Nah, jangan seperti itu ya. Maka ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, dan ilmu-ilmu pelajaran yang lain itu penting. Begitu juga dengan ilmu agama. Tetap harus dianggap penting. Nah, karena untuk melakukan sesuatu kalau didasari dengan ilmu agama, maka nilainya menjadi ibadah. Waduh, aku kelas 6 sudah mau lulus, tapi kok ngajinya belum hatam-hatam. Berarti saya harus lebih giat ngaji lagi. Jangan bermalas-malasan agar ngajinya bisa lancar dan segera hatam ya. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Ya ini juga kadang kalau kita melihat berita-berita sekarang, ngeri sekali ya. Banyak yang
melakukan tindak kriminal, seolah-olah mereka malah tidak merasa bersalah. Apalagi sesama anggota keluarga saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Jangan sampai. Kemudian tanda yang selanjutnya yaitu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini juga jangan sampai kita ikut-ikutan seperti ini ya. Kalau kodrat kita sebagai laki-laki, ya berarti berperilakulah mestinya seperti laki-laki. Kalau kodrat kita dilahirkan sebagai perempuan, ya berperilakulah sebagai perempuan. Jangan dibalik-balik. Nah, yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Ya, kalau dulu mungkin perangnya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman dulu terang-terangan. Nah, kalau sekarang perangnya macam-macam. Kalau kemarin ada yang peristiwa ledakan di Beirut ya. Nah, itu juga ada yang menganggap bahwa itu adalah bukan ledakan biasa, tapi justru itu adalah sebuah serangan dari pihak lain, dari negara lain yang tidak suka dengan Beirut. Nah, begitu. Dan yang keenam adalah tanda-tanda datangnya hari akhir, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Ya, itu juga sama. Di berita-berita sekarang banyak yang ketangkap gara-gara minuman keras, gara-gara obat-obatan terlarang. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Mendekati saja jangan sampai. Nah, anak-anakku jangan sampai mendekati hal-hal yang seperti itu. Apalagi sampai terlibat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai pokoknya ya. Kemudian yang ketujuh adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, ini bahkan apalagi zaman sekarang. Zaman dulu masih ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi. Musailamah Al-Kadzab, itu yang terkenal itu ya. Dan beberapa tahun yang lalu ada namanya Ahmad Musodek, itu juga mengaku sebagai nabi, mendapat wahyu. Nah, itu jangan percaya. Nah, yang kita percaya, yang kita imani ya nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang terakhir ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berarti tidak ada lagi. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku ya berarti itu bohong, berarti palsu. Bahkan dulu juga ada orang perempuan ya, namanya Lia Eden itu kalau nggak salah. Itu malah bukan mengaku nabi, malah mengaku sebagai malaikat. Nah, itu kan lucu sekali ya, tidak mungkin ya. Nah, itu 7 tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dari tanda-tanda itu kita semakin tahu dan semakin yakin bahwa akan datangnya hari kiamat. Tinggal kita membekali diri saja untuk selalu berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang selanjutnya adalah hikmah mempercayai hari akhir. Ya, setelah kita mengetahui makna tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir serta meyakininya, nah yang selanjutnya ini ada hikmah yang dapat kita gali atau dapat kita peroleh dari mempercayai hari akhir. Hikmahnya apa sih? Nah, hikmahnya ada 6. 1, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jelas karena Allah yang maha kuasa untuk menentukan hari akhir. Semuanya akan rusak, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Tentu ya sebagai bekal agar nanti bekal kebaikan, amal-amal soleh kita banyak.
Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Pokoknya Pak Guru tidak ridho kalau ada anak-anak kelas 6, anak-anakku dan semuanya saja sampai melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ya. Dan yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan. Dalam melakukan segala sesuatu apa saja haruslah dilandasi dengan jujur, disiplin dan tanggung jawab ya. Dan yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Lingkungan kita selalu kita jaga. Ya, jaga kebersihannya dan dijaga kelestariannya dan lain-lain ya. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan lain-lain. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, apalagi itu kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah masuk waktunya sholat misalnya ya langsung sholat saja. Jangan nanti dulu, nanti malah akhirnya ketinggalan jauh. Mengerjakan PR, kalau ada tugas dan lain-lain, ya segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Begitu ya anak-anakku. Dan sebagai rangkuman untuk pembelajaran kita dengan tema ketika bumi berhenti berputar adalah rangkumannya: 1, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. 2, hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dan yang ketiga, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup itu wafat ya atau meninggal. Dan yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka sewaktu hidup di dunia. Dan yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan waktunya akan terjadi ya. Dan yang ketujuh, ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro ataupun kiamat kubro ya, begitu ya. Untuk pembelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan sebagai tugas untuk pembelajaran kali ini adalah silahkan materi kali ini dirangkum, dicatat, ditulis ya di buku catatan PAI masing-masing. Tidak usah banyak-banyak. Tapi jangan rangkumnya, nulis dari rangkuman saja tadi. Jangan, itu terlalu sedikit ya. Jadi silahkan dengan itu tidak apa-apa, tapi ditambah dengan materi yang tadi yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Ya tidak perlu banyak-banyak lah. 15 sampai 20 baris saja ya. Dan nanti hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 6 AB ya. Pak Guru tunggu hari ini, batas akhirnya sampai nanti malam jam 21.00 ya atau jam 9 malam. Ya. Itu tadi kalau mengerjakan kebaikan jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau ada tugas seperti ini merangkum ya segera dirangkum biar segera selesai ya. Begitu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.